Bismillahirrahmanirrahim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Beberapa yang saya hormati yaitu para sepuh daripada Majelis Istima'u Dzakirin, itu Pak Haji Agus Putrawan Karim yang alhamdulillah malam hari ini bisa menampung kita dalam penutupan. Orang tua kami Bapak Haji Boma, Bapak Haji Sarmili, Bapak Haji Rahmat, Pak Haji Nur, dan yang lainnya, yang mudah-mudahan orang-orang tua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus bisa bimbing kita, terus bisa nasehatin kita, terus bisa ngajarin kita tentang hidup. Juga seluruh anggota Istima'u Dzakirin, wabil khusus yaitu Ketua Istima'u Dzakirin Bapak Mukhlis, yang mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi bukan suatu tadi pesan atau mau'izatul hasanah, tapi melihat Istima'u Dzakirin saat ini, tahun ini, ya, kalau melihat tadi saldonya udah sampai ada peningkatan. Terus adanya kabar-kabar kita mengunjungi yang sakit, terus adanya ngaji malam, ngaji 3 hari. Nah, itu merupakan satu kebanggaan tersendiri, apalagi bagi mereka yang memang pernah masuk Istima'u Dzakirin dari dulu. Bagaimana indahnya kebersamaan, bagaimana nikmatnya kita ngaji bareng, bagaimana rasanya nengokin orang sakit. Nah, hal-hal yang seperti itu harus tetap dijalin dan harus tetap dilaksanakan semaksimal mungkin, karena dari situlah ukhuwah persaudaraan yang ada di Istima'u Dzakirin itu akan semakin bertambah. Sedangkan kalau seandainya jabatan disuruh jadi ini di dalam satu majelis taklim, diharapkan untuk tidak menolak. Kenapa? Karena itu amanat yang luar biasa. Disuruh jadi bendahara, kita mengelola airnya tuh, keuangan majelis, sehingga majelis terus berjalan, majelis ngajinya berjalan, zikirnya berjalan. Nah, itu merupakan satu ibadah yang sangat besar. Mau jadi bendahara maupun tukang ngangkatin sound system kayak Bang Ali, ya, jangan menolak jabatan kalau di tempat yang baik, ya, terutama di majelis taklim, di musola dikasih jabatan ini, bismillah, terima tuh. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena udah jelas-jelas itu adalah satu ibadah yang memang untuk kepentingan orang banyak. Paling tidak, ya, sepaling bagus umat itu, sepaling bagus seseorang itu bermanfaat bagi yang lainnya. Tuh, bermanfaat bagi yang lainnya dalam arti apa? Yang kita lakukan itu akhirnya timbul manfaat kepada orang lain juga, sehingga orang lain senang hadir di majelis taklim, hadir di musola karena musolahnya enak, ada pengurusnya, tapi masjidnya juga sama. Ya, jadi tanfaul mukminin, jadi bermanfaat juga buat orang-orang mukmin lainnya. Nah, hal yang seperti itu, dan juga tarbiyahnya juga harus tetap berjalan. Apa itu tarbiyah pendidikan di jamaah kesadaran itu? Yang kagak biasa mimpin baca yasin, disuruh baca yasin. Tuh. Ada yang disuruh tar dulu ya. Nah, bagus itu. Maksudnya tar dulu apa? Habis bilang tar dulu langsung datang ke rumah Bang Mukhlis, langsung datang ke rumah Pak Haji, langsung datang ke rumah saya. Apa? Saya mau ngerapiin bacaan yasin saya nih. Tuh, gitu. Ntar dulunya bukan karena takut apa-apa, bukan. Karena takut salah didengar, apalagi pakai mic. Datang disimak. Banyak orang-orang tua kita masih mau tuh, kayak Pak Haji Agus apalagi tuh, Bang Dede apalagi, ya, simak semua. Mau belajar baca mimpin yasin, boleh. Jadi kita nggak ngandel Pak Haji Wahyu mulu, ntar doanya orang tua kita Bapak Haji Sarmili mulu sama Pak Haji Boma, ntar beskiran kagak ada aja. Ayo dari sekarang, ya, mumpung masih ada orang yang mau bimbing, masih ada yang mau ngajarin,
untuk yasinnya, untuk tahlilnya, untuk maulidnya bahkan tuh. Nah, kalau begitu berarti nantinya ada pengkaderan kita di jamaah kesadaran. Itu tadi tempo hari Bang Dodo bilang katanya, lah bagaimana kalau seandainya MC kebanyakan dari jamaah kesadaran dulunya? Iya, dari jamaah kesadaran dulu. Nah sekarang udah banyak yang lain ya. Nah kita timbulin lagi tuh. Bendahara umum ini dulunya nggak bisa jadi MC nih, Bang Hasbi nih, ya. Bang Hasbi nggak bisa MC, akhirnya dibikinin teks. Akhirnya jadi MC dengan baca teks. Terus dia latihan, akhirnya sekarang kagak pakai teks juga MC bisa. Kenapa? Udah belajar dulu, terus dibiasakan. Ada orang udah bisa tapi tidak biasa, tetap aja kagok tuh. Ya, tetap aja dia bingung nih, abis ini apaan, kan tahlil pasti bisa tuh. Cuman pas giliran suruh megang mic lupa semuanya. Ya, dan kita alhamdulillah di jamaah kesadaran kagak pilih-pilih mau tahlil model apaan aja. Ya, tuh. Ayo aja. Maulidnya mau berjanji kek, mau dipakai, ayo aja tuh. Nah dalam arti hal yang seperti ini, selain kita itu ada zikir, ada taklim, dan juga ada pembelajaran. Maka alhamdulillah tadi kalau kesadaran kita benar-benar jamaah kesadaran nih tahun ini. Kalau kata Bang Marola bilang udah ada benar-benar berubah dari tahun yang sebelumnya. Kenapa? Itu jamaahnya aja jamaah kesadaran, jadi sadar. Kalau seandainya ada uang infak majelis, itu kewajiban kita yang ngaji. Di dalam kitab fikih udah jelas-jelas tuh, kita punya anak nih, mau ngajarin bocah baca Quran kita nggak bisa. Nah terus apa? Terus kita panggil tuh, wajib bagi kita orang tua manggil guru, bayar gurunya. Itu kewajiban kita. Dan seorang guru pengajar Al-Quran itu bukan dia menjual Al-Quran, bukan. Tuh. Nah dari situlah harus ditimbulkan dalam hati kita, dalam menuntut ilmu itu ada yang namanya infak bulanan. Maka kalimatnya infak bulanan, bukan bayaran. Ya. Kalau uang bayaran otomatis itu diberikannya kepada satu titik aja. Tapi kalau infak bulanan bisa buat hadiah guru, bisa radio rusak dikit kita dandanin, Yasin kurang-kurang ditambahin. Dulu kalau nggak salah tuh Yasin, ya alhamdulillah sodako dari Pak Haji Agus dulu waktu masih di Al-Qur'an apa? Di Mapulang 30 lembar, sebenarnya 30 kitab. Tadi dilaporkan Bang Ali ada 23. Nah 23 berarti ada yang nyangkut. Masih ada di rumah masih ada beberapa biji. Ya. Tapi nggak apa-apa hal seperti itu. Ayo yang mau bersedekah di majelis salim itu banyak ininya. Dari mulai yasinnya, dari mulai macam-macamnya. Misalkan ganti kitab nih, misalkan kemarin guru kita Ustaz Ahmad Sada ganti kitab, sekarang udah Mukhtarul Hadis, ada yang gak punya, ada yang beliin, itu lebih bagus tuh. Apalagi sedekah kitab kayak gitu sih, kitabnya dipakai, terus hadisnya digunakan dalam kehidupan dia sehari-hari gara-gara dia baca kitab yang kita belikan. Wah terus tuh sodakohnya jariah ngalir. Ya, maka sodakoh yang seperti itu tuh. Ya. Kalau di masjid kan kalau kita nyumbang misalkan sajadah dipakai terus kita nyumbang pembangunannya, terus masjid itu masih dipakai di masjid terus ngalir sedekah jariah. Nah di majelis taklim juga sama tuh. Nah terus penjadwalannya jangan pernah ngeluh, ya Allah gue lagi nggak punya duit ini. Ya jadwal gue lagi. Nah jangan dipaksakan dengan konsumsi yang terlalu berlebihan. Ya, kalau seandainya kita mampunya cuman gemplong doang sama kopi, silakan. Tuh, masih mahal juga kali kalau gemplong sama kopi. Iya. Ya. Tuh, jadi nggak harus makan. Jadi waduh ya Allah, gua nggak kuat ini buat kalau gini. Akhirnya ditukar, ujung-ujungnya jadwalnya aduk-adukan. Almarhum Ustaz Marjuki pernah salah kamar itu, pernah salah rumah, akhirnya ya udah dia pulang aja. Kenapa? Karena ada perubahan jadwal yang memang tidak diketahui.
Kalau sekarang alhamdulillah ada grup, ada waktu. Ya paling tidak tuh jadwal tidak rusak. Yang anu ganti si anu, yang anu ganti si anu, yang anu ganti si anu. Apa yang udah dibuat oleh pengurus, nah sewajarnya sudah sepatutnya kita taati, kecuali ada uzur syar'i yang benar-benar penting. Jadwal-jadwal kita sedangkan kita lagi ke rumah orang tua kita di luar kota, lain urusan. Tukarannya juga konsisten. Nah itu. Jadi bisa kita nanti setelah Idul Fitri ini kita tingkatkan lagi, ya kita ajak saudara-saudara kita yang lain, suatu kewajiban menuntut ilmu, dan kita jangan ta'assub sama organisasi jamaah kita terlalu berlebih. Karena semua majelis yang namanya majelis taklim semuanya baik. Ya. Tuh. Jangan apa? Wah yang ono ada jamaah ono gini nih ya. Ini jangan. Semuanya sama arahnya pada ibadah kepada Allah. Ya kita kalau seandainya memang ada acara di sana terus kita diundang untuk ini hadir, tetap kita dalam keadaan legowo ngikut aja datang. Jadi nggak ada ta'assub yang berlebihan, ta'assub yang jelek itu ditinggalkan. Maka dari itu di setelah Idul Fitri nanti kita tingkatkan, ya mungkin nanti ada apa? Ada rapat dari pengurus lagi, biasanya tuh udah lama banget tuh terakhir kita rapat di rumah Haji Boma ya. Kita nentuin jatah ngajinya, kita nentuin uang kasnya, nentuin macam-macamnya. Udah lama banget itu mah, cuman belum direvisi ya. Revisi tambah yang lebih bagus lagi tuh. Nah, baju yang dipakai Bang Kamal tuh bajunya usulan dari Bang Kotik dulu, akhirnya terrealisasi tuh seragamnya. Nah dari hal-hal yang seperti itu untuk apa? Untuk memotivasi untuk kita lebih rajin lagi ngaji di malam Jumat. Itu mungkin yang dapat disampaikan, dan saya atas nama mewakili Dewan Guru, saya dan Ustadz Ahmad Saada, kalau seandainya ada kehilapan dalam mengajar atau kehilapan kata yang memang menyinggung perasaan, mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan itu, karena kesalahan yang dilakukan itu adalah dari diri saya dan dari Ustadz Ahmad Saada itu sendiri, sedangkan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus mohon maaf kepada orang-orang tua kami ya, bukan maksud hati untuk apa kalimat bahasa kitanya kalau seandainya ada yang hilaf itu memang datang dari diri saya, mohon diislah, mohon dibenerin. Itu saja yang dapat disampaikan, tidak panjang kalam ya. Yang mudah-mudahan kita setelah Ramadan dan Idul Fitri dapat berkumpul kembali dalam wadah jamaah Ijtima'u Dzakirin. Ini Ijtima'u Dzakirin kalimatnya dari Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, dulu almarhum dari Ustadz Marzuki, Abe, Ustadz Alwi, ya, terus Ustadz Haji Musa dari kalimat Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir maka berzikirlah ya. Fa inna dzikra, sesungguhnya zikir itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi malam Jumat yang kita lakukan ini ada dua kewajiban kita, yaitu kewajiban menuntut ilmu, yang keduanya kewajiban silaturahmi. Ya, dengan dua kewajiban ini akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dipanjangkan umurnya, dengan dimurahkan rizkinya, dan dengan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, bekal kita kepada nanti ketika meninggal dunia, al ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.